Nah, yang cukup unik sekali ya, di tengah pemecatan PDIP, wah, tiba-tiba ada pemberitaan di sini ya. Ya setidaknya memberikan kode lah, sepertinya gayung bersambut ya. Apakah P3 setidaknya akan membuat kejutan ya, dan ternyata Pak Jokowi akan berlabuh di P3. Kalau ini beneran, wah, prediksi dari netizen-netizen yang budiman berarti salah semua ya, dan ternyata Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini sangat mengejutkan sekali ya. Pemberitaan dari Pak Jokowi itu selalu ditunggu-tunggu. Nah, bahkan pada saat lalu Pak Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan. Dan bahkan reaksi dari Pak Jokowi sangat santai sekali. Tidak mau menghakimi kejadian tersebut sudah terjadi dan lain sebagainya. Dan ini pun juga ada pemberitaan lagi setelah dipecat setidaknya oleh PDIP. Ada pemberitaan Jokowi hingga aguan digugat perdata 612 triliun terkait proyek PIK 2. Ini sungguh geleng-geleng ya. Kalau kita lihat pada saat lalu juga ada drama setidaknya investor di IKN. Ternyata cuma mimpi di siang bolong dan lain sebagainya. Ya memang IKN itu menurut saya juga sangat bagus sekali ya, memindahkan setidaknya ibu kota ke Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat strategis sekali ya, di tengah-tengah, tidak Jawa sentris dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lalu memang sih pembangunan IKN itu sangat tergesa-gesa dan lain sebagainya, dan akhirnya satu persatu mulai terungkap, mulai dari drama IKN dan lain sebagainya. Nah, dari sini yang cukup unik sekali ya, ketika kita mendengar terkait Pak Jokowi ya, setelah dipecat, pasti pikiran kita akan kemana Pak Jokowi berlabuh ya. Apakah akan di Golkar, apakah akan di Gerindra, ataukah di PAN, Nasdem dan lain sebagainya. Kalau kita lihat semuanya itu juga menginginkan Pak Jokowi untuk masuk sebagai kadernya. Bahkan semua terbuka. Ya memang sih semua terbuka, tetapi tidak ada partai satupun yang setidaknya memberikan posisi yang sangat strategis, mulai dari ketua umum atau dewan pembina partai tersebut. Semuanya hanya terbuka dan terbuka. Bahkan PSI juga saat ini tidak ada komentar-komentarnya ya ketika Pak Jokowi dipecat dari partai. Ya seharusnya sih sebagai ketua umum, khususnya Kaisang, seharusnya memberikan jabatan ketua umum ke bapaknya. Ya siapa tahu lah PSI setelah dipimpin atau dinakodai oleh Pak Jokowi bisa semakin suaranya tinggi, bisa masuk parlemen, seperti halnya apa yang dikatakan Pak Jokowi pada saat lalu ketika Andi Wijayanto di podcast di salah satu media ya. Ini memang sangat mengejutkan sekali, dan saya juga penasaran sih kira-kira beritanya seperti apa ya dari Gelora News. Nah, ini sangat mengejutkan sekali ya, setelah dipecat ada pemberitaan digugat secara perdata ya. Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait proyek Pantai Indah Kapuk. Gugatan diajukan oleh 20 pihak termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan 1 purnawirawan berpangkat brigadir jenderal dan terregister dengan nomor perkara 754 PDTG 2024 PNJKT. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Kozinudin mengatakan pihaknya meminta 8 pihak tergugat tersebut, Aguan dan Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Tuntutan yang pertama, kami meminta pada majelis hakim untuk menetapkan para tergugat ini melakukan tuntutannya. Yang pertama, kami meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan para tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum atas 8 poin perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang sebagian ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, kata Kosin saat ditemui di PN Jakpus pada 16 Desember. Adapun 8 tergugat itu adalah Aguan selaku tergugat, CEO Salim Group Antoni Salim selaku tergugat, kedua PT Pantai Indah Kapuk 2 selaku tergugat, 3 PT Kukuh Mandi Lestari selaku tergugat, 4 Joko Widodo selaku tergugat, 5. Wow. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto selaku tergugat.
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi serta Wijaya selaku tergugat 7, dan Maskota HJS yang juga pernah memimpin Abdesi selaku tergugat 8. Wow, jadi tidak kaleng-kaleng ya. Nah, yang cukup unik sekali ya, di tengah pemecatan PDIP, wah, tiba-tiba ada pemberitaan di sini ya. Ya setidaknya memberikan kode lah. Sepertinya gayung bersambut ya. Apakah P3 setidaknya akan membuat kejutan ya, dan ternyata Pak Jokowi akan berlabuh di P3. Kalau ini beneran, wah, prediksi dari netizen-netizen yang budiman berarti salah semua ya, dan ternyata P3 lah yang setidaknya setelah pengumuman Pak Jokowi dipecat akan menggelar muktamar lah usai lebaran. Jadi penentu sosok ketua umum. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, bahkan P3 butuh ketua umum baru. Kader di Riau minta muktamar dipercepat. Wah, muktamar dipercepat. Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Riau, Husaimi, meminta pelaksanaan muktamar P3 dengan agenda pemilihan ketua umum dipercepat. Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 Riau, Husaimi, meminta pelaksanaan muktamar P3 dengan agenda pemilihan ketua umum dipercepat. Hal ini, kata Husaimi, karena pihaknya mendengar muktamar baru akan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Menurut Husaimi, hal tersebut tidak tepat karena P3 harus segera berbenah setelah hancur lebur di Pileg 2024. Menurut Husaimi, Musyawarah Kerja Nasional Mukernas 2 P3 yang telah dilakukan ada tanggal 13 hingga 15 Desember sudah bermunculan beberapa nama tokoh baik dari internal maupun eksternal P3 sebagai kandidat ketua umum, antara lain Sandiaga Uno, Tak Yasin, Gus Ipul, Dudung Abdurrahman hingga Ahmad Ali. Wah, saya kira ada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi menjadi ketua umum, ternyata bukan ya. Ternyata kandidat dari ketua umum P3 adalah Sandiaga Uno, Tak Yasin, Gus Ipul, Dudung Abdurrahman hingga Ahmad Ali ya, bukan Pak Jokowi ternyata. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Udah dipecat, digugat lagi. Wah, dari Gemini, kalau berhasil mayan buat bayar bunga hutang. Buset, nggak nanggung-nanggung, 20 penggugat dan 8 tergugat. Ngomong-ngomong, Gelora.co, nggak salah kau nulis nomor perkaranya. Kok saya cari 754 BDTG 2024 PN JKT-PST di sistem informasi penelusuran perkara nggak nemu ya. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat harus ada pertanggungjawabannya di depan hukum. Tak ada kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan pengusaha besar. Pemerintah justru wajib melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Ya, seharusnya seperti itu sih. OTW rungkat. Susah sih nyenggolnya. Sikat, pantesan Buzzer RP gencar nyerang M. Said Didu 2 hari ini. Udah masuk perdata loh, udah gugat saja. Tuman nanti kalau terus dibiarkan. Iya bagus ya. Seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali ya. Setelah dipecat, tiba-tiba ada gugatan kepada Pak Jokowi ya. Ini sangat wow sekali ya. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Gibran setelah dipecat oleh PDIP ya, bahkan setidaknya curhat pada saat pelantikan Pemuda Katolik. Habis itu curhat ya, dikeluarkan oleh partai, sama-sama dikeluarkan oleh partai. Tetapi yang satunya yang jelas mengembalikan KTA ya, mengundurkan diri dan mengembalikan KTA, tapi sangat berbeda dengan Gibran Rakabuming Raka. Ya seperti itulah.